Jadi yang betul-betul saya rasakan sendiri ya, jadi di saat betul-betul down itu adalah di saat pandemi awal, yang mana kita sempat tutup 3 bulan. Nah, terus kita buka lagi di tanggal 5 Juli di 2020. Itu dapat tamunya sehari itu kita bisa hitung dengan tangan. Oke, jadi saya Wira Putra, Direktur PT Ubud Ekowisata Boga, yang mana PT yang membawahi Balai Udang Mangking Ubud. Jadi Balai Udang Ubud itu, Ubud khususnya, jadi kita open di tahun 2014, di tanggal 1 Maret. Jadi yang kita berdiri sampai sekarang kurang lebih 8 tahun ya. Jadi yang mana tamu kita kebanyakan dari Asia, Eropa, maupun Australia dan domestik. Terus market kita juga government, jadi cukup banyak karena kita selain punya gazebo, punya ada meja, kita juga punya outbound untuk team building, aktivitas yang di luar ruangan. Terus kita juga punya meeting room, walaupun meeting room kita agak berbeda daripada meeting room hotel atau meeting room restoran, karena kita space-nya terbuka dan lesehan, jadi lebih enjoy, lebih dapat ke tradisionalnya seperti itu. Jadi untuk franchise itu, jadi Balai Udang di Bali itu ada 2. Jadi yang pertama itu ada di Nakula, awal buka, terus yang kedua di Balai Udang Ubud. Jadi apa yang ada di franchise itu yang dijual di Nakula dengan di Ubud itu pasti tentu sama, termasuk standarnya, menunya dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sama, sampai saus pun itu satu resipi karena kan kita ada executive chef-nya. Jadi satu, termasuk beverage. Jadi semua sama. Jadi tidak apa yang menu yang ada di Ubud ya pasti ada juga yang di Nakula. Tapi kadang ada juga menu-menu spesial yang Ubud punya sendiri atau di Nakula juga punya sendiri. Jadi tergantung situasi dan kondisi yang ada seperti itu. Terus untuk franchise sendiri bagaimana kita mengelola manajemen, yaitu itu sudah ada SOP-nya dari standar-standar yang ada dari awal, contoh dari penerimaan barang, SOP pembuatan proses food and beverage-nya sampai pelayanan tamu hingga tamu itu pulang, itu kita sudah ada standar yang sama. Jadi sudah secara garis besar hampir sama semua, baik di Nakula maupun di Ubud, seperti itu. Jadi ya franchise seperti itu, dimanapun sama seperti franchise merek yang lain, pasti hampir sama semua, seperti itu. Oke, jadi team building kita sendiri ya mungkin pertama tempatnya kita cukup luas ya, bisa menampung sampai 1.000 orang. Selain team building kan tempatnya kita outbound itu bisa untuk wedding juga, ulang tahun, itu yang udah pernah kita lakukan. Jadi kalau team building kita ngomongnya, jadi government atau tamu yang mau bawa grup mau team building di sini, jadi paketnya itu ada 2, mau dengan instruktur atau dengan bawa instruktur sendiri. Kadang kan government atau perusahaan itu sudah punya langganan instruktur sendiri, jadi dia bawa, jadi kita cuma sewakan tempat sama paket lunch-nya aja. Tapi kalau dia mau terima beres, ya udah kita siapin dari nol sampai tamu itu selesai. Itu seperti apa? Jadi sebelum team building ya pertama dia ice breaking dulu, sampai sini kita kasih welcome drink. Habis itu trekking yang kedua. Jadi trekkingnya pun di seputaran Balai Udang. Jadi ada turun ke sungai, terus keluarnya sampai di sawah. Jadi jalannya kurang lebih hampir 30 menit. Barulah break sebentar dan lanjutkan permainan atau game yang udah disiapin sama instruktur. Dan hingga siang barulah kita lunch.
lunchnya di Balai Agung sih kebanyakan karena grup besar. Habis itu ada entertain, terserah dari perusahaan tersebut mau joget kah, mau live musik dan lain sebagainya. Jadi menunya kita ada berbagai banyak pilihan konsep seperti itu. Jadi yang betul-betul saya rasakan sendiri ya, jadi di saat betul-betul down itu adalah di saat pandemi awal, yang mana kita sempat tutup 3 bulan. Nah terus kita buka lagi di tanggal 5 Juli di 2020. Itu dapat tamunya sehari itu kita bisa hitung dengan tangan, tidak lebih daripada 10 orang. Di sana saya masih tetap memotivasi staf, walaupun tidak dengan spesial duduk terus memberikan coaching, enggak. Kadang-kadang di belakang pun saya tetap memberikan semangat untuk bekerja dan sebagainya. Dan secara pengaturan untuk manajemen, ya saya ngaturnya adalah secara multitasking. Jadi satu orang itu tidak hanya dia bekerja dia bisanya sebagai seorang waiter aja, enggak. Jadi dari awal itu mereka sudah multitasking. Jadi semua kita ambil kerjaan, karena kalau enggak lumayan biaya expend yang saya harus keluarkan. Jadi sampai sekarang masih bisa saya atur secara biayanya, dan hingga 2022 ini ya kita masih bisa survive. Kadang naik dan kadang kita turun. Jadi kalau kita udah low season ya kadang-kadang staff itu ya liburnya makin banyak, karena kalau enggak lumayan juga ada orang ada staff tapi tamu yang nggak ada, seperti itu. Jadi bagaimana sih pengaturan pola manajemen, pengaturan jadi dari segi yang paling simpel pengeluaran sampai yang paling rumit. Itu saya sebagai direktur sendiri yang memang betul-betul ngelola itu supaya kita masih tetap bisa survive melewati masa-masa pandemi ini. Jadi seperti itu, dan tim pun sungguh sangat mensupport. Jadi ya kita sama-sama berpegangan tangan untuk melalui ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya sih berharap kita kembali, semoga lebih cepat Bali itu kembali seperti sedia kala ya, tahun 2018, 2017, 2016. Kita melihatnya yang paling dekat itu. Jadi sebelum Gunung Agung case-nya. Jadi kembali normal, terus kita juga kembali bekerja normal dengan salary yang normal, dengan pendapatan normal, tamu juga makin banyak yang datang ke Bali, terus tingkat keamanan yang lebih safety, yang mana diberikan oleh pemerintah untuk orang yang berlibur ke Bali tentunya. Jadi ya semoga lekas balik dan kita seperti sedia kala, jadi lebih siap sih seperti itu. Karena kalau sekarang ini kan kita harus otomatis semua orang harus ada yang saving biaya ini itu, dan karena pemasukannya berkurang. Nah kalau normal kan kita masih bisa menabung dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini kan yang ada kita malah menguras tabungan untuk biaya hidup, karena bisa dibilang tamu atau customer itu yang sungguh sangat sedikit datang ke Bali. Ya semoga aja cepat kembali lebih normal, itu aja. Iya, kalau plan kita ada akan buka lagi satu cabang. Untuk lokasinya dan tempat itu kita masih rahasiakan supaya menjadi surprise terhadap customer. Karena kalau sekarang saya sampein, ntar nggak jadi kejutan. Jadi ntar kan opennya supaya jadi lebih wah seperti itu. Jadi orang pun bakalan lebih tertarik datang seperti itu. Jadi yang pertama, kalau saya pengelolaan yang pertama kan kalau produk itu slow moving ya. Kalau slow moving itu kita lihat dulu
dari permintaan customer itu banyak enggak. Kalau memang betul-betul slow sekali dan bahan itu riskan, cepat masa berlaku atau expirednya cepat habis, ya kita sold out kan. Daripada kita beli terus kita tidak ada yang order, tidak ada yang beli, nah itu kan menjadi cost juga yang mubazir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ada kerusakan barang, kita perbaiki dulu. Kita cari cara supaya itu barang kembali berguna dengan cara perbaikan. Gimana pun caranya, kecuali sudah tidak bisa kita perbaiki, barulah kita ganti. Itu pun kalau dananya sudah ada atau sudah ready. Karena kalau enggak, ya saya tahan dulu sampai memang betul-betul alat itu kita butuhkan. Terus yang ketiga, multitasking. Jadi staff itu jobnya tidak hanya sekedar waiter aja, enggak. Jadi ya dia bantu gardener dan lain sebagainya. Jadi di sana kan juga mengelola pengeluaran. Terus yang keempat, expand terhadap listrik, air. Nah itu kan kita betul-betul harus jaga. Terus kita juga pasang beberapa stiker terhadap customer di saat untuk penggunaan air dan listrik. Jadi ya selesai penggunaan ya diharap dimatikan. Dan kita pun sekarang bekerja itu di luar, tidak ada lagi di office, tidak ada pakai ruangan ber-AC, pakai lampu, enggak. Jadi kita memang ada di restoran. Jadi ya lebih saving, jadi nggak ada perlu AC on, listrik kita on kan, jadi enggak. Jadi di sana sih betul-betul. Terus yang kelima, pengaturan barang, pembelian barang. Jadi pembelian barang dan lain sebagainya pun melalui purchasing itu terakhir di approval ke saya. Apa yang kita butuhkan, dengan saya mengecek pas stoknya gimana supaya barang itu tidak spoil. Jadi kalau kita saya rasa pas stoknya udah berkurang terus dan rasa itu perlu dan bakalan laku, ya kita beli seperti itu. Karena kalau enggak dikontrol seperti itu kan pasti banyak stok ntar dan turnovernya nggak cepet, ya uangnya atau modalnya kan bakalan ketanam di sana. Seperti itu sih. Jadi untuk rencana buka cabang, tunggu aja dalam tempo dekat lah, jadi biar menjadi kejutan buat semua. Terima kasih.